Ayyatuhal muslimat bitaqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, al-qa'imin wal qa'imat, para jemaah salat isya kemudian salat tarawih di Masjid Imam At-Tirmizi, Jalan Tuanku Tambusai, Bangkinang sampai Universitas Pahlawan. Malam ini kita masih bisa bertemu dan menikmati kebersamaan ini. Mudah-mudahan dalam ketaatan dan keridhaan ilahi. Seperti biasa antara tarawih dan isya kita bincang-bincang sedikit. Ya Bang ya. Kok lakona dong mau ulang-ulang kaji. Kok alun menambah kaji. Kok bebezo memperdebatkan kaji. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam ini THR. Masya Allah. Tengok di iklan gambar piti Pak. Kadang-kadang yang tukang bikin iklan beda dengan yang diiklankan. Nah, THR bukan tunjangan hari raya. Nah, tapi tidak ada masalah. Pembahasan ini juga akan membuat kita dapat hadiah dan tunjangan di hari raya. Yaitu tuntunan harian Ramadan. Nah, kenapa tema ini diangkat? Sebab banyak di antara orang yang pikirannya menyimpang bahwa puasa itu mengurangi produktivitas umat Islam. Sampai pernah ada seorang pemimpin negara di Timur Tengah. Kalau nama Islamnya, tapi pikirannya, naudzubillah, melarang seluruh pegawainya untuk berpuasa. Kalau saya tidak salahnya, sebab puasa itu menurunkan produktivitas. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab dalam pikirannya atau sesuai dengan fakta yang dia lihat di masyarakatnya, banyak yang di bulan Ramadan itu sudah makan lomak, sahur, langsung taloloh sampai tinggi air. Kalau dia solat aja terlambat, tentu kojo tidak mungkin capek. Ini kalau lalolok pagi itu pasti mali bawaannya. Kayak saya, kalau lalolok pagi, kepanyagannya, payah membalikkannya kembali semangat itu. Ya, kenapa dia melihat fenomena di umumnya masyarakat? Banyak di antara mereka di bulan puasa itu memang ajang untuk ibadah dengan tidur. Apalagi dapat hadis di siaran TV kan, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah.
Apa tahu ke orang rumah dia tu ke anak. Jen jogong dia ndak kecuali dan jaga seorang. Jadi dia bini dia takut ke laki, dia anak takut nak bepiti. Iya dia nak jangan-jangan ayah dia lah zuhur. Jaga ayah maknya. Indang nak belajar. Kalau ayam tu jaga tanang dunia dia ni. Kalau dia jaga tanang dunia. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ada yang sampai tidur ya zuhur lewat, asar hampir lewat. Itu untung lewat jaga kayak sahur. Lebat nampak bau apa dia? Bau apa sahur? Bau kuabu. Bau bakwan. Nah, kalau di sitan bau sambusa. Nah, boleh baunya jago. Lah mulai tasu, masya alhamdulillah. Hari ini puasa dimudahkan Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allahu akbar. Jadi karena fenomena itu sampai ada di antara mereka yang ekstrim menilai puasa itu mengurangi produktivitas. Sebab kita selalu melihat hitungan jumlah jam kerja, bukan hasil akhir dari sebuah kerja. Kalau tonton tengok kini guru dan dosen azab kini. Sewanto lah nyiapkan berkas iko, sewanto lah berkas iko. Kadang tak sampai majuro, tapi berkas lengkap jadi guru teladan. Adanya buat di sekolahnya guru tu jangan masuknya, tapi jadi guru teladan. Apa sebab? Rajin ngumpulkan kote, rajin ngumpulkan berkas, lengkap berkasnya. Menurut maju jak pagi sampai sore, tapi tidak rajin ngumpulkan berkas. Do naik pangkit dah. Nak naik pangkit kaji apa tak? Kalau nak naik pangkit tak naik gaji. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ternyata puasa itu kan Allah katakan barakah, syahrul mubarak. Walaupun orang misalnya masuk lambat kerja, cepat pulang kerja, tapi kalau diberkahi Allah hasilnya lebih banyak daripada yang pergi jam 7 kalau jam 10 malam. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Ada seorang juara dunia lari maraton. Siapa nama? Ini orang Muslim dari Inggris. Lari dan puluh nama. Tahun lalu beliau oleh orang apa? Oleh asosiasi apa namanya? Atletis dunia ditantang untuk maraton sedang puasa. Tidak jauh lah, sekitar 10 kilonya. Maraton 10 kilo di waktu puasa. Siapa tolak? Tidak, kalau ada tolak oji lagi. Tidak berani. Nya nangau je lah takut. Itu masalahnya. Nah, nya alhamdulillah dapatnya hadiah waktu itu. Pokoknya ratusan ribu dolar. Hasilnya dia infakkan untuk yayasan dakwah dan sosial. Semuanya. Karena dia dapat hadiah itu karena Allah SWT. Maka dia letakkan semuanya lillah ta'ala. Kabarnya tahun konya akan menambah lagi dari 10 km mungkin 20. Dan dijanjikan lagi hadiah. Dan kalau diberikan juga untuk dakwah. Dia tak bisa. Dan tuan mungkin juga nengok orang main sekarang. Ada main bola ya. Puasa sedang puasa. Ada. Pas berbuka di tengah lapangan ada. Ternyata puasa itu tidak membuat orang lemah. Apalagi kalau orang yang datangnya ke Ramadan dengan latihan sebelumnya. Di Rajab dia lapang-lapangkan, di Sa'ban dia saling menyerang lebih banyak lagi.
Ramadan tinggal panen. Jadi dah kesulitan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka THR kita hari ini akan membuahkan THR di akhir nanti. Karena Nabi katakan lis-shaimi farhatan. Orang puasa itu baginya dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih. Gembira di saat dia berbuka. Berbuka di sini bisa berbuka tadi atau berbuka di akhir bulan Ramadan. Bisa ditengok tuan-tuan, orang yang puasanya lengkap, orang yang puasanya baik dan ikhlas, dia lepas ketika hari raya itu. Tapi bagi yang puasanya tidak cukup, bolong-bolong, pasti walaupun ayo baju bau dalam hati tidak lama dah, tidak apa namanya, tidak nyaman. Kau nak cari buat angket nanti penelitian. Ya, yang puasa cukup dengan yang tidak tingkat kegembiraannya itu. Kecuali orang yang tidak ada sama sekali iman dalam hatinya, itulah. Pasti tidak menikmati. Makanya orang puasa akan menikmati kalau dia benar-benar puasa. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. Jadi ternyata puasa itu tidak mengendurkan semangat orang untuk bekerja, maka perlu dengan azam yang kuat. Setiap harinya kita seperti biasa. Kalau bisa sebelum sahur kita sudah bangun. Jen ancaknya dahulu awak jago pada mini kalau bisa. Hah? Iya ya, pokoknya. Mantap bangun. Nah, nya kalau inyo masa awak bakau je boy. Tak cengerati. Tapi kalau lewat jago, walaupun tak tolong di dapur tapi ada je yang menemani. Atau misal. Semangat. Kau nasi lah masak, payah lah jogong. Lah boleh berkokir. Ini orang yang berazam kaum muslimin. Kalau mana tuan-tuan dijanjin uang sok pagi wak bosu di Musajid At-Tirmizi, kalau dapat yang pertama dan bisa juta. Bisa jago capeknya. Bisa jago capek. Itu bisa juta. Maka sebenarnya kalau kita yakin, makanya iman. Yakin apa yang Allah janjikan itu tidak payah jago dulu. Ini sama kita ini sama diberikan Allah, insya Allah istilahnya. Awak kan sama-sama makan nasi ya, sama makan ubi kan, pucuk ubi, sambung kekuatan nak sono. Lambe lolok, neno palo samonya, kan ya? Beko lolok jam 1, sore itu jago jam 3, nak pon yang bang? Sama pon yang dia. Cuman adon lah pon yang pindah lo ke lain pon yang. Ada yang dia bisa hilangkan dalam seketika. Makanya Nabi katakan kalau bangun, habis itu jangan langsung nggak duduk dulu, lalu diusap-usap muka, hilangkan kantuk, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Doa kita, alhamdulillah Allah bangunkan. Habis itu bawa berwudu. Sebab kata Nabi SAW, ketika seorang anak Adam itu tidur, syaitan membuat 3 buhul ikatan. Ketika dia bangun baca doa, hilang 1, tanggal 1. Lalu dia pergi, duduk dia hilang, kemudian berdoa hilang, kemudian berwudu hilang semuanya. Nah kalau dia hilang ikatan syaitan itu, tidak ada lagi yang mengikat kita. Itu semangat itu. Nah, bawa wudu. Setelah berwudu, bawa sedikit beribadah, baca Quran, zikir,
istighfar. Karena orang yang istighfar di waktu fajar itu, waktu sahur itu terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lepas itu kita sahur, dan melambatkan sahur lebih bagus daripada menyegerakannya. Supaya apa? Hendaknya selesai kita sahur, langsung aktivitas kita menyambut ibadah yang ditunggu-tunggu oleh orang beriman, yaitu sholat subuh berjamaah. Sahur itu saja barakah. Makan makanan sahur itu mubarak. Tasahharu fa inna bis sahuri barakah. Makanlah kalian sahur karena sahur itu barakah. Dan ini keistimewaan kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dilambatkan sahur. Sebab sahur kita azan, kita dengarkan azan sampai selesai. Subhanallah, man sami'an nida faqala mithla ma yaqulu al-mu'azzin, thumma yaqul mithla ma yaqulu al-mu'azzin, kemudian menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muazzin, lalu illa qawluhu hayya 'ala as-salah hayya al-falah, wa yaqul la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia berselawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia yaqul Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammad al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta sirqa min qalbi. Benar dari hatinya, dia masuk surga dari pintu yang mana yang dia yakin. Masya Allah, baru di sekitar subuh aja tuh sih, baru sekitar subuh. Kalau seperti ini kita setiap hari Ramadan ini, enggak godang THR, hah? Godang THR. Habis itu kita menuju masjid, menuju masjid atau sholat sunat subuh dulu. Nah, sholat sunat subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Orang dari awal masuk langsung dapat penghasilan. Ibarat manggali, alun 100,000 kalapa le boleh doang. Pernah ngali cun itu? Pernah alun nyoba ngali 5. Alun betul le, lah borong doang. Nih udah. Karena dia tu kenek le cun. Dekat aki awak orang. Boso puke anyui. Puke anyui lah koyak-koyak kan. Tu bawa Allah. Berasa kecil dah. Kalau ada puan apa nyoko pakai anyui dia tu. Puan ada pakai lo. Kok bisa diizin ngajo lah, tak ganti dah. Dah jalan anyui tu. Dah lah panjang risikonya kokiannya. Dan bos sama aja anu ready tu. Dan di tonganya topi kan. Jadi dapat setiap apa bilion ngono banyak tu. Masya Allah, ada pitulu, ada sikam, dia masa asli mang batang ada juga. Dapat lah kami 3 plastik asui. Semantonya bang, laki. Alun kada haik lah dia go doang dia mah. Tak lama, Masya Allah, baru memulai sudah dapat penawaran tinggi. Bopiti pulang pak, Masya Allah. Bayang anak yatim bopiti kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. 2 plastik baju, 1 plastik pulang tu tak sayang mak kau dah. Nah, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada amat sayang ke anak. Kadangnya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada amat sayang ke anak. Ma'asyiral kiram. Memulai sudah penghasilannya raqatul fajri khairun minad dunya wa biha. 2 rakaat salat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Habis itu kita menuju ke rumah Allah. Ternyata kolam-kolam sekenek itu kan kolam-kolam sekenek kan. Kalau dahulu kolam iyo. Nah, kalau kini kolam-kolam sekenek. Masya Allah.
Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyirul masyaina fi dhulami ila al-masajid bin nurit tammi yaumal qiyamah." Beri berita gembira kepada orang-orang yang sering berjalan ke rumah-rumah Allah di kegelapan, bahwa di hari kiamat Allah berikan cahaya sempurna. Perlu cahaya enggak? Weh, perlu cahaya? Nah, awas bang ni, ada kolamnya. Lah biasa jalan dengan kolamnya. Kasan kolam ni pergi kan. Ikat tabik mah. Berjalan di kegelapan, tuan-tuan, Nabi menceritakan di atas jirsir jahannam, menyeberang di atas jembatan di atas neraka jahannam, itu halus, lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Kemudian gelapnya luar biasa. Tidak tahu macam mana waterfront city, tidak ada. Kolam-kolam temaam kan. Nah, kolam gelap gulita, jembatan tajam kecil. Itu tidak perlu cahaya? Perlu? Nah, orang yang berjalan di waktu subuh, di waktu isya ke rumah-rumah Allah, Allah hargai tinggi, diberikan cahaya yang terang benderang pada mereka. Kalau lakukan setiap hari bulan Ramadan, kau nak THR bang? Kau nak THR bang? Tunjangan hari raya. Ma'asyurul kiram darahmatullah. Datang ke rumah Allah, masuk masjid tadi, kemudian keluar rumah, apa berdoa nak tadi? Lupa doa tadi ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Apa dah bang? Apa aja penuh. Jadilah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan akhirnya tidak masalah. Nah, punya syaitan, ya, laqad kufita wa hudit. Engkau sudah dilindungi dan sudah diberikan petunjuk. Dah, tak tahu lah juga dia nak ke awak ni. Kecuali awak nak ke inyo. Itulah yang dia. Nak engkau masuk masjid, kaki kanan, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah, setiap tindakan dengan Bismillah mubarak. Bersalawat ke Nabi 1 kali dibalas 10 kali. Masuk masjid, salat sunat tadi, duma tadi siko. Duma itu siko. Lebih baik di dunia dan seisinya. Duduk santainya sambil ngantuk-ngantuk loh. Ya, sambil ngantuk-ngantuk. Dihitung solat, tapi solat ngantuk ya. Dihitung solat. Nah, la yazalul abdu fi salati man tadhara salah. Hamba itu dihitung pahala solat selama dia menunggu orang salat. Ya Allah ya Rabbi. Jam apa mat? Nyala subuh. Ya, baru subuh kita sudah begitu besarnya cahaya yang akan kita terima kaum muslimin. Menunggu salat, dapat pahala salat. Kemudian malaikat pun ibunya awak. Iku banyak dosa kan. Makanya Allah ketikanya datang ke rumah itu, malaikat pun mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, terima taubatnya, berikan dia rahmat. Awak kadang-kadang kau masih terlesih dia wali tidak, kadang wali majzub mengharap doa. Padahal di rumah Allah ini banyak malaikat yang makbul doa. Aku tak pergi kuburan tu banyak hantu lah. Nah. Jadi berdoa itu untuk minta kepada Allah yang afdalnya di mana? Di rumah Allah lah. Bukan
Kuburan itu untuk mendoakan orang yang sudah mati. Yang lucu kan tonton. Cayo kuburan wali itu bisa memuahkan rezeki, menjaga awak dari mara bahaya. Tapi nang lu nak cayo panda, kota impak tetap berkunci. So dia tahu dia kalau saya jangan sampai dicilok doang dah. Kan bisa nyama meliawa mah. Ikan ya bisa melindungi dari mara bahaya. Kan ya dah. Di tempat awak dong. Berkunci tak? Berkunci. Jadi nampak alun cayo ke sele masalah piti. Ya, kalau masalah lain cayo ban ke selenya keramatnya, tapi pas masalah kota impak saya lu bisa dipercaya imbalnya. Donya go. Berarti lebih wali lo. Lebih wali lo pencilok lo pada sele condol. Coba jadi kunci. Kayak yang keramatnya. Siapa yang mendokek kualat. Coba. Tapi jangan banding lah mana. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu. Di rumah Allah ni doa malaikat. Doa malaikat itu pasti mustajab. Maka seringlah di rumah Allah, lama-lama di sini. Nah, salat kita subuh berjamaah. Kau tahu sependek-pendeknya. Ini tonton tak siap panjang-panjang lah. Nah, nyala subuh lah selesai, esok sama. Nah, ma'asyar kiram, salat berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin kana fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah dalam lindungan Allah sampai sore hari. Makanya orang yang salat subuh berjamaah itu nyaman dia. Ada seorang anak kene kan ini nyitong kan sekolah dari rumahnya kamu saja. Contoh di kampung awak, nak di Sikor, contoh di kampung awak kan ada kayak pun bulu kan di tepi jalan tu. Itu kalau angin aswantu suka situ kan. Nah, jauh sekitar ledok ke 10 kilonya orang kamu saja itu. Sebelum subuh apa yang saja? Apa ini nang takut ini. Ini pulang ke kampung ke mana ini kan? Tu nang takut. Allah bersama kita. Anak SD awaklah tuan tak percaya dah. Ini memanglah salah asuhan maknya Rosiana Anwar awaklah salah asuhan. Makanya anak-anak wajar salah asuh juga. Nah, dahulu dia nunjuk kubur kan gigi jari sampai lakam kan. Anak-anak je sabuk itu. Kaum muslimin muslim yang dirahmati Allah. Salat subuh berjamaah kana fi zimmatillah. Lepas itu tadi kan ketika bangun berwuduk kita maka akan paginya nasyid bersemangat. Ngantuk tapi tetap bersemangat. Nya tak percaya nak ngantuk, aduh ngantuk adanya. Apalagi lah kolesterol tinggi lah. Nah, ngantuk. Tapi mengerjakan sesuatu itu dengan niat pasti lebih bersemangat. Duduk sampai menjelang terbit matahari. Ini memang kalau pulang nampak bantal lu bang. Kan lewo nengok. Lu mula basando sudah itu nyelusui. Iya. Lu sando ya. Sudah itu ndak jawab nyelusui bang. Nah, lu pula masang alarm buat kuliah jam 7 kan. Alat bangun jam 8. Kita pasal sobi online yo ala nang nyenyak. Makanya elo-elo jen pulang-pulang ke rumah dulu. Ya, tunggu sampai ya cak sampai duduk sampai tu ngantuk tadi. Ibunya malaikat dengan awaknya didoakan. Nanti setelah itu dah selesai zikir, tasbih, tahmid. Ya, walaupun hadisnya persiskan oleh ulama, lalu dia solat 2 rakaat, maka seperti pahala haji dan umrah sempurna. Walaupun secara riwayat hadisnya diperisikan ulama lebih cenderung kepada dhaifnya, tetapi menunggu sampai terbit matahari sahih hadisnya. Kemudian salat setelah terbit matahari sempurna
Ada perintah Nabi dalam hadis Amr bin Abbasah, sahih juga. Cuman yang menyebutkan pahala haji ini yang didhaifkan oleh para ulama. Jangan sampai orang taklah salat dan sunat, nak mau salat lainnya. Dah, salat tetap. Cuman apakah pahalanya haji itu tidak? Tuan-tuan, Allah itu maha luas kebaikannya, maha luas keberkahannya. Mungkin enggak sekali haji besok dah kena. Masuk. Lepas itu pulang, yang bekerja pergi bekerja, yang pegawai jadi ke kantor, yang guru ke sekolah, yang dosen ke kampus, yang belajar juga ke tempat sekolahnya dengan bismillah tawakkaltu 'ala Allah sampai pula waktu zuhur. Ada yang zuhur di tempat kerja, maka dia tak melewatkan solat berjamaah pula di tempat pekerjaannya. Andai pun dia kerjanya tengah hutan sekalipun, tidak ada masjid, ternyata solat di lapangan itu lain pula barakahnya. Sampai ulama mengatakan, seorang musafir itu mana yang lebih afdal dia untuk solat singgah di masjid kampung atau dia solat di mana masuk waktu walaupun di tengah hutan atau di padang pasir. Ada hadisnya bahwa solatnya di tempat dia dapat mendapatkan waktu lebih afdal daripada dia menunggu mencari masjid pula. Karena dia musafir. Itu dalam rangka kemudahan yang Allah berikan. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Di antara 5 keistimewaan yang Allah berikan pada Nabi, yaitu tanah itu dijadikan alat bersuci dan tempat yang bersih untuk beribadah di atasnya. Dibolehkan dimanapun kecuali beberapa tempat yang dilarang, seperti solat di kuburan atau solat di tempat buang hajat atau solat di kandang kambiang, enggak, di kandang unta. Solat di kandang unta, tapi solat menghadap unta boleh ya? Solat menghadap unta boleh, jadiin sutra unta boleh ya? InsyaAllah di kajian Sahih Muslim. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampai kita di kantor tidak bisa zikir gak di kantor? Oh, di pelayanan. Alhamdulillah. Ya, Waalaikumsalam. Sambil kita mengerjakan pekerjaan kita, tak lepas dari alhamdulillah, tak lepas dari zikir atau kalau sempat baca Quran, karena tidak mengganggu tempat. Kecuali kalau kita tidak pergi, orang datang kita tidak layani, itu berarti kita tidak mengerjakan tugas yang seharusnya. Dan melayani itu, kalau dari awal kita berangkat rumah dengan niat lillahi ta'ala, itu juga menjadi bagian dari amaliyah yang di sisi Allah sangat berguna. Ai khairukum anfa'ukum khairun nas anfa'uhum linnas. Man waliya amran min umuril muslimin fayassara alaihim yassarallahu alaihi. Siapa yang Allah berikan amanah mengurus urusan umat kaum muslimin, lalu dia mudahkan urusan mereka, Allah mudahkan pula urusannya. Awak tentu ingin urusan kita mudah. Nah, di tempat dan posisi kita permudah pula lillahi ta'ala. Ma'asyur kiram, kalau sampai capek bang ya, sampai kita pulang. Apa udah pulang? Nampak lonjo pical takwa Nabi ni suku di pical. Niatkan menggembirakan keluarga. Rezeki ada, keluarga suka, kita belikan pula lillahi ta'ala. Maka itu juga masuk mudah-mudahan man tattarasa sahiman. Jadi kaum muslimin dan muslimat, dan berarti kegiatan harian kita tidak akan bertentangan dengan berprogram puasa kita. Semuanya bisa saja sejalan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa melapangkan jalan supaya THR kita di hari raya benar-benar besar
dan khususnya ketika kita bertemu dengan Allah Tabaraka Ta'ala, farhatun inda liqa'i rabbih, gembira ketika bertemu dengan Rabbnya di akhirat. Terima kasih dan mohon maaf. Apa tuh? Kawan anehnya? Istrinya? Istrinya kaya? Mak, beruntung dia? Hah? Nggak apa? Istri kaya, suami nggak mampu apa kok? Nggak kaya, musikin. Ya banyak nggak mampu. Istrinya membayarkan fitrah, suaminya jadi lecor aja. Kalau mau bini lu kayu, kelio kayu suaminya musikin di bulan Ramadan kok, apalagi jolir Lailatul Qadar dibagi ATM lo. Jangan fitrah aja begitu. Kalau fitrah aja mau skenek itu. Buat contoh Khadijah dulu nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayu Khadijah no? Bang, perdagangan uruslah. Berikan saya nafkah dari hasil itu. Dia sono dong, Anda lu jadi dapat orang kayu. Sono dong. Ya. Jadi kaum muslimin. Tapi kalau fitrahnya mau kayu dulu itu. Boleh bayar fitrahnya. Nah, kalau soal boleh aja tuh. Tapi bukan dia yang bayar, dia berikan suaminya uang untuk beli fitrah suaminya yang bayarkan. Sebab dia tidak berkewajiban untuk bayarkan suaminya. Jadi justru suaminya berkewajiban membayarkannya. Gimana kok? Inyo membayu kayak bini fitrah. Kayak orang kayu tadi. Oh lain lo dan tadi lah. Tadi lah ayat. Masalah sih tadi. Lah siap ben ATM. Alun jauh lihat itu teman. Kini ada dua orang suami istri musikin. Tuh kayak sapu ben. Ke istrinya atau ke laki? Nya bini bodoh bau. Kalau memang kedua-duanya miskin, nak diserahkan ke istrinya, tidak ada masalah. Diserahkan pada suaminya, tidak ada masalah. Apalagi zaman kini, pencahayaan bini, pencahayaan laki, pencahayaan bini. Tapi kalau sampai misalnya, kalau dia dapat abang boleh makannya, ben ke laki. Pahamnya paknya? Tuh, kalau sampai dapat dek bini, tidak boleh usia dia laki lah. Haknya memang. Pahamnya? Ajar kayak bini ben kayak laki. Sebab laki tak bisa nyambut jangan usia tak bisa lah. Laki berkewajiban bayar nafkah. Sedangkan ada istri kalau tagang dek bini tu, walaupun bayar fitrah, abang boleh kakak je kakak tu. Inyo dapat hak inyo. Jalannya kayak laki lah bentuk. Yang biasa suara aja di kayak laki je ben. Dia kalau kayak laki ben sodo dapat. Tapi lo ben kayak bini, love you lu. Nah, wallahu a'lam. Ndak perlu lapang masalahnya. Iya. Ada leh. Kata sambung banyak kan sambung tadi lah. Nah.
Al jazaul awfa kan diambil dari wa wufiyat kullu nafsim ma amilat wa huwa alamu bima yaf'alun, dan ayat senada tsumma tuwaffa kullu nafsin ila akhir ayat. Al awfa itu balasan yang paling sempurna, yang paling banyak. Nah, bila kiamat. Barakallahu fikum, masyaallah. Syukran. Terima kasih. Itu perlu apresiasi nah. Dijadikannya dari sholat ya memang sesuatu tu ya, kalau lah banyak no definisi payah wong jadi. Contohlah zaman Nabi sahabat asal ndak ada sunnahnya bid'ah nomo, kini bergeser gitu. Asal ada dalil ndak boleh sampai bid'ah, walaupun ndak itu dalil semua gitu. Asal ada dalil ndak boleh sampai bid'ah. Dulu orang paham ini sunnah, ini bid'ah, selesai. Soal kajinya, ya bang. Sama dengan salat tahiyatul masjid. Nabi hanya mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Bila seseorang masuk ke masjid, fala yajlis hatta yarka'a raka'ataini. Jangan duduk dulu sebelum salat 2 rakaat. Dulu siapa masuk, nak salat apa je masuk, ndak ada pertanyaan no, aman. Tapi ketika dibuat nama dek ulama, iko nomo tahiyatul masjid. Antu banyak pertanyaan lah. Ustaz, tengok di situ 2 minit, tinggal kau tulis Ustaz nak komentnya. Dan alun salat tahiyatul masjid. Alun salat sunat kau subuh atau salat sunat zuhur misal qabliyah. Mana ada alunnya? Mana ada? Ndak alun. Mana ada alun? Hah? Jadi kalau iza tazahamat artinya bertemu 2 maslahat. Ada maslahat amma sifatnya bersifat umum mutlaqah, ada maslahat maksudah khassa, maslahat yang sifatnya itu yang dimaksud. Tidak bisa diundur waktunya, maka didahulukan yang khusus tadi. Tahiyatul masjid bersifat umum, sedangkan salat sunat itu bersifat khusus, maka itu didahulukan daripada tahiyatul masjid kalau bertentangan atau tidak cukup waktunya. Ya, yang sebenarnya Nabi tidak tentukan salat apa namanya. Demikian juga dengan salat syuruk tadi. Orang yang tinggal di masjid selesai salat subuh sampai terbit matahari, Nabi mengatakan summa shalla rak'ataini. Kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, yaitu khusyuk dia dalam salatnya, tidak kemana-mana pikirannya. Kutibat lahu ka ajri atau kutibat lahu ajru umrah hajjatin tamatin. Dituliskan baginya pahala haji sempurna. Tidak ada salat syuruk dan habira, tidak ada salat isyraq. Aku antara syuruk dan isyraq lah berbeza lagi sebagian no. Apa beza syuruk dan isyraq Ustaz? Syuruk itu jua, isyraq itu jua. Jadi syaraka yashruku syurukan dengan asyraqa yusriku israqan, sama artinya. Syaraqatis syams tabi matai, asyraqatis syams tabi matai, sama artinya. Jelas? Nah, jadi yang penting salat. Anak perintah salat oleh Nabi SAW setelah terbit matahari ada dalam hadis Amr bin Abbasah dalam Sahih Muslim. Walaupun di situ tidak disebutkan pahala haji. Jadi kalau lah duduk ada musajid, la tabi matai, salatlah. Tidak ada larangan salat. Cuma apakah pahala haji atau tidak?
Yang meyakini sahihnya hadis atau hasannya, dia mengharap pahala itu. Yang mendaibkan itu bukan mendaibkan salat, enggak, mendaibkan pahala atau janji pahala itu. Sedangkan untuk salat setelah terbit matahari sempurna itu sudah dibolehkan oleh Nabi SAW. Cuma ulama fuqaha berpendapat atau berbeda pendapat. Setelah dilarang, awalnya boleh, sudah dilarang, kemudian dibolehkan lagi, hukumnya sunatkah atau mubahkah atau wajib. Nah, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan kembali ke hukum sebelum dilarang. Salat itu sebelum dilarang sunat kan? Maksudnya sebelum dilarang. Salat kan awalnya dimanapun kapanpun boleh salat kan? Tapi karena setelah subuh dilarang, maka kembali ke hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Disunatkan. Maka disunatkan salat setelah terbit matahari. Datang pembolehan sebelumnya dilarang. Tidak paham nampak. Tapi kalau tidak paham, esok di pas kajian Ustaz Helmi ada kajian usul fikihnya? Ada? Kan apa itu tuan kapakan kan? Iya, subuh di Zaid bin Sabit. Nah, kajian usul fikih terus. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Ala tu? Ala bang? Nah, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.